Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan hari ini kita sedang membahas 9 kemuliaan hidup bagi yang sholat tepat waktu. Masya Allah. Nah jamaah, tadi udah siapin belum catatannya? Kita ulangi dikit ya, biar jamaah ingat. Yang pertama, tadi Ustaz Syah menjelaskan, dicintai oleh Allah kalau kita sholat di awal waktu atau di waktu yang tepat. Yang kedua, tadi kata Habib, badan kita jadi sehat. Masya Allah, sehatnya juga bukan hanya fisiknya doang, hatinya juga insya Allah. Dompetnya juga. Sakit itu ujian. Betul, Masya Allah. Lalu yang ketiga, tadi Ustazah Lulung sudah menjelaskan bahwa kita akan mendapatkan penjagaan dari malaikat. Masya Allah. Nah, berarti yang keempat nih selanjutnya nih. Tadi sebelumnya nih, saya nanya sama Ustaz Syam. Saya ngaca dari tadi, saya udah sholat tepat waktu, kok nggak ada. Katanya ciri-cirinya itu di wajah kita tuh kelihatan soleh gitu. Dilihatnya sama orang soleh. Wajah yang terlihat soleh itu bagaimana tuh Ustaz Syam? Mohon penjelasannya Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami Muhammad, Ustazah Lulung, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kemuliaan telah kita bahas. Tibalah kita ke kemuliaan yang keempat bagi mereka yang on time sholatnya. Masya Allah, jadi on time. Nah, kemuliaan yang keempat disebutkan bahwasanya mendapatkan kemuliaan di wajahnya. Jadi wajahnya memancarkan adalah wajah orang yang saleh. Siapa yang bisa melihatnya? Yang bisa melihatnya para malaikat. Yang bisa melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia, kita itu menghukumi sesuatu zahirnya. Kelihatan soleh, yang penting dia pakai sorban, soleh udah. Penting dia pakai peci, soleh udah. Kita tidak tahu di belakang dia sholat apa enggak. Subhanallah. Apalagi namanya soleh. Apalagi namanya udah soleh. Subhanallah. Jadi kita menghukumi itu adalah yang zahirnya saja. Kelihatan pakai peci. Makanya ada anak-anak sekarang, sholat sana, sholat sana. Udah, mana buktinya? Itu sejak ada ini rambutnya masih basah. Subhanallah. Padahal dia nggak bergerak dari kursi gamingnya. Dia nggak bergerak dari kursi gaming, cuma basah-basahin rambut aja. Subhanallah. Lalu dikatakan dia anak soleh. Kenapa? Karena subhanallah dia sholat. Apalagi kalau ada yang bikin status rezeki anak soleh, subhanallah. Jadi mulai beli dirinya dengan kesolehan, subhanallah. Jadi Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurram muhajjalin. Mereka wajahnya itu bercahaya. Bercahaya dari mana? Bukan hanya dari sholatnya, tapi dari bekas wudhunya. Maka suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau melaksanakan wudhu, lalu ketika mencuci tangannya beliau sampai ke dekat bahunya, bahkan sampai mohon maaf ketiaknya, subhanallah. Lalu ketika mencuci kaki beliau bukan hanya sampai mata kaki, tapi sampai kepada di atas betisnya. Lalu ditanyakan, kenapa engkau berwudhu seperti itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, karena saya pernah mendengar baginda Nabi SAW mengatakan bahwa bekas-bekas wudhu ini akan bercahaya. Saya ingin dikenali dengan bekas wudhuku yang lebih panjang. Namun subhanallah, madhabnya Abu Hurairah ini adalah madhab sendirinya dia, ya, madhab sendirinya beliau, tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi tidak menjadi hujah bahwa kita harus wudhu seperti itu, ya. Jangan sampai juga tadi seperti dia katakan oleh guru kita Muhammad, jangan sampai kita juga buang-buang air, mubadzir airnya. Jadi karena mendengar ini, wah Abu Hurairah akhirnya ada yang berwudhu sampai mandi gitu, seperti orang kebasahan lalu melaksanakan sholatnya. Yang jelas orang yang sholat itu kan menjadi syarat sebelumnya adalah dengan berwudhunya, dengan suci dia. Kalau tidak mendapatkan wudhu, maka dia bertayamum. Maka subhanallah, wajah ini adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab wajah berseri beda lagi. Wajah berseri di hadapan saudara itu adalah daripada hadis lainnya baginda Nabi SAW. Senyuman di hadapan saudara termasuk sedekah. Wajah berseri termasuk sedekah. Karena ternyata kalau kita berhukumi dengan zahir, ada juga orang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajahnya cemberut. Seperti cemberut. Kalau dia tidak tersenyum seakan-akan dia marah. Walaupun dia rajin sholat, subhanallah. Jadi kita tidak bisa menghukumi secara zahir bahwa ini orang nampak soleh, ini orang sesama orang soleh mungkin bisa menilai, karena wali itu mengenali sesama walinya. Ya, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala saling mengenali, ini wali Allah, ini wali Allah. Mereka saling tahu ini orang soleh, ini orang soleh. Namun kita sebagai awam, kita tidak bisa menghukumi orang dari wajahnya saja. Misal dibuka pecinya, mana ada titik-titik hitamnya enggak atau apa segala macam. Jadi tidak bisa kita melihat daripada zahirnya seseorang. Kita hanya menghukumi daripada yang kelihatan, tapi yang menghukumi dia soleh atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah, aku akhirnya nggak penasaran lagi. Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan
pembahasan kita yang Masya Allah. Habib Muhammad apa nih? Selanjutnya nih, saya tuh pernah mendengar tuh ada hadis katanya, sholatlah kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tapi kan saya juga pernah dengar, saya sering dikasih tahu, sholatlah ke masjid, katanya pahalanya lebih besar. Nah ini jadi mana nih yang harus kita utamakan? Apakah kita sholat di rumah kita supaya nggak seperti kuburan, atau kita tetap ke masjid? Nah itu saya pengen tanya. Silakan Habib. Izin semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sesuatu itu orang tuh tidak bisa baca hadis mengartikan secara letterlek. Tahu kan mata letterlek ya? Saya juga baru nyebut sih. Letterlek. Artinya harus bahasan-bahasan daripada ulama-ulama kita supaya kita bisa memahami dan memaknai. Memang ada hadis Nabi, artinya kita itu dianjurkan sholat di rumah, wala tattakhidhu, jangan kau jadikan rumah kalian tuh kubur, seperti kuburan. Nah maksudnya apa? Kita disuruh sholat di rumah sama Nabi illal maktubah. Ayuhan nas, Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia, beliau mengatakan, wahai kalian manusia, sholatlah kalian di rumah kalian. Sholatlah kalian di rumah kalian. Artinya ini maksudnya sholat sunnah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi sholat wajibnya di masjid. Waktu mau gobliya ba'diyanya boleh di rumah. Gitu kan, misalnya kan rumahnya mungkin tidak jauh daripada masjid. Ketika sudah azan boleh gobliya dulu di rumah. Ketika gobliya di rumah dia jalan ke masjid. Habis di masjid dia zikir segala macam, pengen sholat ba'diyanya mana? Sholat ba'diyanya di rumah. Ya. Itu jadi tidak dijadikan rumah kita itu seperti kuburan. Jadi nggak ada sholatnya, nggak ada zikir. Banyak sih bisa hal-hal yang menjadikan rumah kita tuh terang, rumah kita tuh bagus. Jadi rumah kita itu bisa mendapatkan keberkahan. Jadi yang keberapa nih? Yang kelima. Jadi apa judulnya yang kelima? Sholatlah di rumah untuk sholat yang sunnah berarti. Ya, bukan, sholatlah kalian di rumah untuk mendapatkan keberkahan. Rumahnya berkah. Gitu. Rumahnya berkah. Rumahnya berkah. Buat rumah kita barokah. Jadi ada kan orang masuk rumah tuh enak, adem. Nggak semua rumah mewah itu terkadang kita enak maksudnya. Banyak rumah mewah yang tidak ada pernah terdengar Al-Qur'annya, nggak ada sholatnya. Kecuali yang disunahkan seperti sholat berjamaah. Boleh tetap kita lakukan di masjid, seperti contohnya sholat taraweh. Kan sholat taraweh boleh juga mengadakan rombongan di rumah boleh. Tapi kan syiarnya di masjid. Silakan sholat sunnah yang memang disunahkan berjamaah. Misalnya istisqa. Memang mau sholat istisqa kita di rumah gitu kan? Enggak. Sholat istisqa di lapangan atau di masjid juga diperbolehkan. Jadi jadikan rumah ini rumah barokah itu enak, maksudnya enak, auranya enak, nikmat, masuknya adem. Kenapa? Rumah tersebut diisi dengan sholat tahajudnya. Maka ada nasihat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai tuh kita sholat malam tuh ditinggalkan walau rakaataini, walau cuman 2 rakaat. Kenapa? Adem, rumahnya adem, anaknya adem, istrinya adem, lagi ada tahajudnya, ada duhanya, ada sholat hajatnya. Jadi keberkahan sholat itu Masya Allah benar. Sayyidina Utsman Ibn Affan beliau mengatakan ada 9 kemuliaan orang yang melakukan sampai rumah kita adem. Gimana kitanya ya? Gimana kitanya? Masya Allah. Jadi yang kelima itu rumah kita mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Habib terima kasih penjelasannya. Masya Allah. Baik jamaah ini yang ada di rumah kayaknya udah nggak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Dan sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih hukumnya jika selalu sholat tepat waktu tapi sholatnya selalu cepet-cepet? Apakah itu masih dapat kemuliaan Ustaz atau enggak? Ustaz Syam, mohon jawabannya Ustaz Syam. Kemuliaan yang didapatkan adalah kemuliaan awal waktu. Awal waktu. Tapi tidak mendapatkan kemuliaan khusyuknya sholat. Bisa jadi.
Karena dia hanya menjadikan sholat sebagai kewajiban semata. Hanya melepaskan kewajiban, akhirnya tidak merasakan kemuliaan itu di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Kalau mungkin ada orang yang sholat cepat-cepat, itu tetap sah sholatnya jikalau ada uzurnya. Misalnya sholat di rest area, misalnya sebelum penerbangan, kalau saya ikut penerbangan ini, saya kan tidak bisa sholat di pesawat, tidak sah. Kalau pesawatnya sudah terbang, tidak sah karena sudah tidak menyentuh tanah lagi. Lalu saya mesti sholat dulu baru berangkat. Misalnya penerbangannya jam 4:10, sedangkan subuh jam 4:08. Ada 2 menit waktunya, subhanallah masih bisa. Maka dia sholat cepat-cepat, maka insya Allah tetap diterima kalau ada uzurnya. Tapi kalau tidak ada uzurnya, begitu terus sholat cepat-cepat terus, maka tidak akan pernah merasakan nikmatnya sholat. Aduh, Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba Allah juga nih. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya. Baik, saya mau cerita nih Ustadz. Saya akui saya adalah seorang yang mudah emosi atau sering dibilang emosional. Namun ketika saya sholat, otomatis hati saya terasa tenang Ustadz. Tapi setelah sholat malah berubah jadi emosional lagi. Apakah benar kalau saya belum mendapatkan kemuliaan saat sholat Ustadz, dan mohon solusinya? Ustadz Zalulu mungkin boleh jawab melalui tausiah. Kalau giliran emosional Eke ya, karena emosional. Mohon izin Ustaz. Emang Ustaz Zalulu emosional ya? Tadi marah-marah. Oh, dia bukan emosional, emoji. Oh ya, emoji. Gambar dong. Ada yang ketawa, ada yang senyum. Saya pemirsa yang dirahmati Allah, jamaah, alhamdulillah ya, pokoknya kita minta kepada Allah nikmat sholat, nikmat taat ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi kalau kita ngomongin masalah tadi nih, pemirsa ada yang bertanya, saya sholat, saya tenang. Pas nggak sholat saya emosi lagi, terus saya sholat saya tenang lagi. Bagaimana nih? Apakah saya mendapatkan keberkahan, kemuliaan yang Allah janjikan? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bukan yang namanya kita belum mendapat kemuliaan atau nggak dapat. Kita insya Allah dapat kemuliaan, tapi dengan syarat tadi. Kan itu proses. Nggak yang ucuk-ucuk, kita sholat langsung mulia. Enggak, tapi kita proses. Kenapa? Segala sesuatu jangan dapatnya instan. Mungkin hari ini kita belum khusyuk, mungkin hari ini kita masih emosional, tapi besok ketika mungkin kita dengerin tausiah, seperti mendengarkan Islam itu Indah misalnya, oh iya ya dapat pencerahan, ya deh belajar deh untuk menata emosional ini. Jadi kalau kita ngomongin masalah ibadah, nggak ada yang namanya mulus, ada selalu godaannya. Pengen menata nggak emosional, iya kita tenang sholatnya, tapi emosi masih jalan. Nah kalau kata Al-Quran, kul inama na bashar, bashar itu adalah kalau kita ngomongin secara bahasa tuh kulit. Kalau dicubit sakit. Kalau dikritikin, geli. Goreng garing. Kalau digoreng, garing. Kan begitu ya. Jadi, yang namanya manusia ada rasa emosi. Tinggal kita lihat, apa kita emosi memang emosi tanpa sebab atau ada sebab. Kalau ada sebab, berarti kan kita memang ada penyebabnya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada sebab, tiba-tiba emosi, ini yang kita harus pikir. Ini udah sholat kok nggak tenang. Padahal Allah, bidzikrillah tatmainul qulub. Padahal dengan kita yang namanya berzikir, mengingat Allah, lewat sholat, lewat doa, pastinya dong kita tenang. Tapi kenapa kita nggak tenang? Satu, lihat dulu ada pemicunya nggak. Yang kedua, kalau memang itu kita udah watak, nah ini yang kita harus pikirkan. Jadi mudah-mudahan Allah dapetin, Allah berikan kepada kita nih yang sholat, yaitu kemuliaan. Asalkan satu, terus tekun. Tadi dinyatakan wa'mur ahlaka bisolati wastabir, sabar. Mungkin hari ini belum, mungkin besok. Jadi bukan hilang emosinya, tapi kita kurangi. Yang kedua, boleh aja emosi, boleh. Masa kita nggak boleh emosi? Ya kan? Tapi emosi pada tempatnya. Jadi yang penting yang ketiga, jangan ikutin malesnya. Kalau kita udah mulai males, udah nggak mau sholat deh habis percuma juga, gimana mau dapat mulia? Orang kita sholat juga masih marah-marah, ya jangan. Itu namanya godaan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dan insya Allah dengan kita terus sholat, Allah lembutkan hati kita. Ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang pemuda yang ikut sholat, kemudian semua pada yang ngegibahin dia. Ngapain tuh dia sholat? Dia itu kan masih mencuri, dia kan masih berbuat maksiat. Maka Umar bin Khattab bilang, jangan kau katakan seperti itu. Tanyalah kepada Nabi. Nabi bilang, biarkan dia sholat terus. Nanti sholatnya akan merubah akhlaknya. Maka kemudian beberapa bulan kemudian ketika dia berubah, maka Rasul bersabda, alam akul lakum. Bukankah aku katakan padamu? Akhirnya dia berubah. Karena yang merubah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kita juga jangan menghakimi. Gimana nih saya nih? Wah, terusin aja. Yang penting dia mau melaksanakan sholat. Jadi insya Allah nanti sholatnya yang akan merubah akhlak. Sholatnya akan merubah akhlaknya. Coba kita tes sama guru kita, betul nggak, Bib? Betul. Dilembutkan hati. Makanya jangan ngegas tapi ngejas. Oh iya. Loh,
Kenapa? Ya, tapi dipikir-pikir, Kenapa sekecil ini gimana bisa lewat ya, Bib? Ya? Apa tuh? Aku tuh lagi kepikiran, Bib. Nanti itu kan kita di jembatan Shiratal Mustaqim itu katanya dari helai rambut itu dibagi 7 ya kalau nggak salah. Gimana kita bisa jalan? Iya, kan jatuh gimana, Bib? Jangan dipikirin, sholat aja. Oh gitu ya, Bib. Tapi penasaran, Bib. Boleh, Apa nih selanjutnya nih berarti? Kita Selanjutnya orang kemuliaan sholat yang ke-7 dimudahkan untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim kalbar kelami secepat kilat. Masya Allah, ini penting banget nih. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ih, jadi penasaran, jadi kita sholat dulu.